Pemirsa, Badan Gizi Nasional akan mengevaluasi skema insentif untuk SPPG yang selama ini bernilai tetap 6 juta per hari. Evaluasi tersebut dilakukan seiring dengan proses penataan ulang program makan bergizi gratis, terutama setelah data penerima manfaat dipastikan akan lebih akurat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami terhubung dengan jurnalis Metro TV Kausar Prabowo, langsung dari Jakarta di Istana Negara. Di Jakarta maksud kami. Kausar, bagaimana dengan pemberian insentif terkait dengan SPPG ini? Apakah nantinya akan dipotong atau dihapuskan secara keseluruhan? Ya, selamat siang Febri dan juga pemirsa. Benar bahwa Badan Gizi Nasional atau BGN akan atau berencana untuk mengevaluasi besaran insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, di mana hal ini telah dibahas oleh BGN dan juga jajaran pimpinan Komisi 9 DPR RI pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Di mana dalam agenda rapat perdana yang dihadiri oleh Kepala BGN Nandik SD yang kemudian ada juga Wakil Kepala Agustina Arumsari dan juga Trenggono, ini membahas terkait dengan langkah-langkah evaluasi dalam program makan bergizi gratis atau MBG, di mana salah satunya yaitu terkait dengan rencana untuk mengevaluasi besaran insentif untuk SPPG atau dapur MBG ini, di mana usai rapat Wakil Kepala BGN maksud kami yaitu Agustina Arumsari menyampaikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi besaran insentif karena pihaknya menilai bahwa dengan besaran insentif terdahulu di mana di era kepemimpinan Dadan Hindayana yaitu diberikan insentif sebesar 6 juta rupiah setiap harinya untuk seluruh SPPG, dan pihaknya menilai bahwa anggaran ini adanya pemborosan anggaran negara begitu, sehingga di era saat ini akan dievaluasi, di mana Arumsari melihat nantinya besaran insentif memang belum diputuskan, namun pihaknya menyampaikan besaran insentif ini akan diberikan sesuai atau berdasarkan dengan beban kerja dari dapur MBG ini. Dia pastikan akan berbeda antara dapur MBG yang dapat menangani ia mencontohkan sebanyak 1.000 siswa, akan berbeda juga dengan insentif yang akan diberikan kepada dapur MBG yang hanya bisa menangani 500 siswa. Dan saat ini pihaknya tengah mengkaji untuk berapa besaran yang pantas dan tepat untuk disalurkan kepada SPPG begitu. Dan di mana memang terkait dengan insentif ini sempat menuai kontroversi juga di tengah masyarakat, bahkan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Honoris Causa juga sempat mengkritik terkait dengan insentif ini di era kepemimpinan Dadan Hindayana. Bahkan ia menilai adanya pemborosan anggaran begitu. Namun Dadan menegaskan saat itu, ia menjelaskan maksud kami bahwa anggaran ini diberikan untuk dana operasional khususnya untuk SPPG yang membangun dapur tanpa APBN begitu. Dan rupanya terkait dengan insentif ini juga menjadi temuan dari Kejaksaan Agung, bahwa Kejagung melihat adanya dugaan korupsi dalam penyaluran insentif sebesar 6 juta rupiah ini, sehingga ia menilai atau Kejagung menilai bahwa Dadan CS ini salah satu upaya dalam melakukan korupsi dengan penyaluran insentif sebesar 6 juta rupiah begitu, sehingga di era kepemimpinan Nandik SD yang bahwa besaran insentif ini dipastikan akan dirubah dan direvisi begitu. Nandik menegaskan dengan adanya perubahan insentif ini dipastikan tidak akan mengganggu atau mengurangi kualitas makanan, karena ia pastikan besaran insentif ini atau berbeda dengan anggaran yang sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk biaya bahan baku yang dihargai sebesar Rp10.000 begitu, sehingga ia pastikan dengan perubahan insentif operasional ini dipastikan tidak akan mengurangi kualitas makanan begitu. Dan selain merevisi insentif, pihak BGN saat ini juga akan mengevaluasi jumlah penerima manfaat atau refocusing penerima manfaat. Agustina Arumsari menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mengkaji jumlah penerima manfaat, di mana sebelumnya ditargetkan berjumlah 81 juta, nantinya akan ada revisi. Ia pastikan sekolah-sekolah yang diisi oleh siswa dan siswi
yang dinilai memiliki kesejahteraan yang lebih baik, yang mencontohkan jika ada siswa yang mendapatkan uang jajan sebesar Rp100.000 ke atas, dipastikan sekolahnya tidak lagi mendapatkan MBG, sehingga hal ini akan mengurangi jumlah penerima manfaat. Ia memprediksi dan mengkalkulasi adanya pengurangan jumlah penerima manfaat nantinya sebesar 8 juta. Sehingga jika ada pengurangan jumlah penerima manfaat, artinya nantinya ke depan adanya efisiensi anggaran dalam program MBG ini. Anita memastikan bahwa anggaran yang sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan untuk program MBG sebesar 270 juta triliun pada tahun 2027 dipastikan akan berkurang seiring dengan pihaknya yang akan mengurangi jumlah penerima manfaat. Dan dengan ada pengurangan jumlah penerima manfaat ini juga sebagai upaya dari BGN untuk memastikan bahwa program MBG ini disalurkan secara tepat sasaran. Dan pihaknya juga memastikan bahwa program ini dengan adanya pengurangan program atau pengurangan jumlah penerima manfaat tidak mengurangi kualitas dari program MBG begitu. Dan selain juga adanya pengurangan insentif dan juga ada pengurangan jumlah penerima manfaat, pihaknya juga akan melakukan berbagai upaya evaluasi ke depannya. Dan terkait dengan insentif ini, berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari. Setelah data penerima manfaat itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix 6 juta semua kan. Sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 500 pun 10 juta kan begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut, misalnya ya, kan itu dampaknya nanti tata ulang akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan di SPPG ini dengan SPPG ini dan seterusnya. Proses yang pasti akan mengikuti proses evolusi. Kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak diulangi dan tidak sama juga, tidak sama juga. Lalu model dari insentif sendiri kita akan evaluasi, bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, tanganan pangannya terpenuhi. Jadi kita akan bikin beberapa composite untuk penilaian supaya nggak sekedar pokoknya aku mau masak segini ya sebetulnya banyak itu. Ya, Febri dan juga pemirsa, BGN memastikan bahwa evaluasi ke depannya akan melibatkan masyarakat secara luas. Dan berikut adalah laporan kami dari Jakarta. Kembali ke studio, Febri. Baik, Kausar Prabowo, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Jakarta. Selamat kembali bertugas.